Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal nyelami satu sumber yang menarik banget, buku 99 Negotiating Strategies dari David Rosen. Sumber ini ngasih kita intipan lah ya ke taktik-taktik negosiator tangguh, khususnya di lingkungan kayak Wall Street gitu. Nah, fokus kita hari ini tuh satu strategi yang mungkin agak bikin kaget ya. Strategi nomor 97, bawa tim negosiasi yang ukurannya 2 bahkan 3 kali lipat dari tim lawan Anda. Misi kita, ya ngebongkar kenapa sih taktik yang kesannya cuma soal jumlah ini bisa jadi senjata ampuh dalam negosiasi. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Iya, tapi penting dicatat dulu nih di awal. Buku Rosen ini kan strateginya dari sudut pandang yang kompetitif banget ya. Fokusnya itu seringkali gimana caranya dapat deal terbaik buat diri sendiri. Kadang ya, kurang mikirin pihak lawan lah. Nah, strategi bawa tim besar ini mencerminkan banget filosofi itu. Oke, jadi idenya tuh datang bawa rombongan besar gitu ya. Kenapa emangnya? Bukannya sering dibilang, kualitas tim lebih penting dari sekedar jumlah orang? Nah, menurut Rosen, ada beberapa alasan kuat di baliknya. Pertama, ini jelas soal persepsi. Soal bikin lawan merasa gimana ya? Kewalahan atau mungkin terintimidasi. Bahwa tim besar itu secara visual langsung kirim sinyal, kita kuat, kita serius, sumber daya kita banyak. Rosen bahkan cerita, ada kliennya yang sengaja cari tahu dulu jumlah tim lawan. Supaya apa? Supaya bisa datang bawa 2 kali lipatnya. Tujuannya, murni efek psikologis ini. Wah, sampai segitunya ya? Ya. Terus alasan kedua yang juga nggak kalah penting, ini soal keuntungan praktis dari sisi keahlian. Tim yang lebih besar itu kan secara alami punya potensi bawa range keahlian yang lebih luas. Coba bayangin, ada ahli hukum, ahli finansial, mungkin ahli teknis, spesialis lain, semua ada di situ. Siap kontribusi. Jadi, kedalaman sumber daya internalnya lebih besar pas negosiasi. Nah, ini dia nih bagian yang menarik banget menurut saya. Kayaknya ada efek psikologis yang lebih dalam ya, bukan cuma soal, wah timnya banyak. Gimana tuh cara kerjanya? Tepat sekali. Gini loh, coba kita bayangkan situasinya ya. Menurut Rosen, anggota tim Anda yang banyak itu bisa gantian ngomongin argumen yang sama tapi dari sudut pandang beda dikit. Atau mereka bisa saling ngangguk setuju gitu waktu salah satu lagi bicara. Ini kan menciptakan semacam penguatan visual ya. Bisa terasa meyakinkan atau malah menekan buat tim lawan yang lebih kecil. Iya, kebayang. Nah, fenomena ini nyambung sama yang di psikologi sosial dikenal sebagai prinsip konformitas Asch. Intinya gini, orang itu cenderung agak segan atau nggak nyaman kalau mau nyuarain pendapat yang beda sendiri. Apalagi kalau lihat mayoritas di ruangan itu, meskipun itu lawan, kayaknya udah pada setuju sama satu poin. Jadinya, ada tekanan dari dalam diri untuk, ya udah deh ikut aja, biar nggak konflik, atau biar nggak kelihatan aneh sendiri gitu. Wow, jadi ini bukan sekedar pamer otot jumlah orang ya, tapi benar-benar mainin tekanan psikologis biar lawan jadi lebih sulit gitu ya buat nolak atau bahkan ngasih perspektif lain. Terus artinya apa nih buat Anda yang dengerin? Kalau misalnya Anda lagi negosiasi terus lawan bawa tim segambreng gitu, sadar soal mekanisme psikologis ini bisa bantu ngerti ya kenapa kok rasanya intimidatif banget selain karena kalah jumlah. Betul. Sebaliknya juga, kalau Anda mikir mau pakai taktik ini, ya ini nunjukin gimana jumlah bisa jadi alat pengaruh. Halus tapi kuat gitu ya kayaknya. Pengaruhnya bukan cuma adu argumen logis doang. Persis. Ini tuh taktik yang secara sadar, secara strategis, pakai pemahaman soal dinamika kelompok dan psikologi konformitas buat cari untung. Ini ngegambarin banget gimana negosiasi level tinggi, kayak yang di Wall Street itu, bisa melibatkan banyak lapisan strategi. Jauh di luar sekedar substansi isunya aja. Jadi, ngatur persepsi, ngatur dinamika ruangan, itu jadi kunci permainan. Oke, jadi kalau kita ringkas nih, bawa tim negosiasi yang jauh lebih besar, menurut strategi Rosen ini, intinya adalah permainan persepsi dan juga tekanan psikologis. Taktik ini manfaatin kecenderungan alami manusia buat ikut arus, buat konformitas, demi dapat keuntungan pas perundingan. Iya, benar. Nah,
Ini tentu jadi memunculkan satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau taktik kayak gini tuh bergantung banget sama persepsi dan psikologi, seberapa besar sih sebenarnya peran elemen-elemen yang nggak kelihatan ini, kayak tekanan sosial, pengaruh kelompok, manajemen kesan, dalam nentuin hasil akhir negosiasi, dibandingin sama ya substansi kesepakatannya aja gitu. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam mungkin.